Hai, shalom semuanya, apa kabar? Shalom guys. Apa kabar Vidya? Kenapa? Apa kabar? Baik dong, puji Tuhan. Kak Juan gimana kabarnya? Kabarku baik-baik saja. Kalau kata lagu zaman dulu ya, aku baik-baik Wah, saja. oke. Ini suara emasnya luar biasa ya. Simpan dulu, Pak. Mantap sekali. Ini teman-teman semua di sini gimana kabarnya nih? Mungkin boleh kasih reaksinya kali ya sama kita. Reaction, sorry, sama kita. Yes. Ada reaction, tolong digunakan fasilitas yang sudah dibuat, fitur-fitur yang setelah dibuat oleh Zoom. Yups, boleh kasih reactionnya, boleh clap, boleh thumbs up. Yes. Atau mungkin bosan kali ya ditanya kabar, nanya ini kali ini biar lebih seru gitu. Tadi siang, ada inget gak? 2 hari yang lalu makan apa? Ayo. 2 hari lalu, coba aku lihat kalender dulu ya, Fit. Oke, 2 hari lalu, hari Kamis. 2 hari lalu, makan siang ya. Makan siang itu makan apa ini kira-kira 2 hari yang lalu ya? Mungkin boleh tulis di kolom chat nih, kita mau tahu gitu. Kita mau tes nih, daya ingat teman-teman semua di sini ya. Kalau 2 hari lalu aku makan pangsit. Wah. Pangsit, jadi pangsit, bakso, sayur, pakai kaldu ayam, terus ada topping dagingnya, pakai sambal, makan pakai nasi. Gitu. Oke, Nat, nasi uduk. Saya lapar jadi ya. Baik. Wow, masih ingat ya ternyata Kak Juan ya. Nasi uduk enak, nasi uduk. Mantap sekali. Makan bayam, sehat banget nih Popeye, bukan? Saudaranya Popeye. Yang lain mungkin makan apa? Ayo. Bayam. Sini bayam ya biar kuat. Mantap. Kalau aku apa ya? Coba nih aku ingat-ingat juga nih. Sebagai penanya, masa aku lupa sih? 2 hari yang lalu. Oh, makan sate ternyata. Siang-siang makan sate dong. Sate apa, Fit? Sate kambing, sate ayam, sate B2? No, sate ayam. Sate ayam nggak pakai kulit, nggak pakai lemak. Betul. Oke. Nah, Fit, kamu ngerasain nggak sih cuaca hari ini tuh adem banget, teduh banget. Tadi aku bangun tidur tuh kayak dingin banget di kamar. Padahal udah mati semua, tapi tetap dingin gitu loh. Yes, banget. Sejuk banget. Kerasa banget, benar. Karena hujan kan dari pagi, jadi atmosfernya tuh adem gitu. Nah, berbicara tentang adem, teduh, seperti wallpaper saya, solitude and silence. Ini penggambaran suasana yang tenang, jauh dari keramaian, jauh dari hiruk pikuk dunia urban gitu ya, kayak di Plaza Indonesia gitu kan, Jakarta yang penuh dengan segala kesibukannya ya kan. Ngomong-ngomong soal teduh, talking about solitude and silence, quiet time, Vidya baca firman Tuhan beberapa minggu kebelakangan ini, beberapa hari ini, apa firman Tuhan atau saat teduh apa yang merema banget buat Vidya secara pribadi? Oke. Firman Tuhan yang lagi merema banget ya. Oke, ini aku buka Bible ya. Boleh. Nah, aku buka YouVersion dulu. Jadi yang lagi merema banget nih buat aku itu di Matius 25. Yang perumpamaan tentang talenta. Tahu nggak sih Kak Juan? Tahu. Itu aku tahu banget nih. Kayaknya kita tuh udah nggak asing sama perumpamaan tentang talenta ya. Tapi buat aku pribadi ini baru-baru merema ya baru belakangan ini gitu loh. Yang bikin aku merema adalah aku mikir ya selama ini tuh. Oke. Sebelum lanjut, mungkin kita sapa dulu pembicara kita hari ini kali ya Kak Juan ya. Oh iya, udah ada Kak Paulus ya. Halo Kak Paulus. Ya, halo Kak Paulus. Apa kabar? Hai, baik-baik semuanya. Shalom. Shalom Kak, welcome to YCSC. Lanjut ya. Yes. Shalom Kak Paulus. Thank you ya. Paulus sudah join. Wah, ada YCSC. Ya, shalom Koropi. Selamat melayani ya Kak Paulus. Sama-sama, God bless you. Oke. Boleh lanjut, Fit? Oke, siap. Nah, jadi kalau ngomongin soal perumpamaan tentang talenta ya, yang bikin aku merema banget adalah ketika aku lagi bekerja gitu. Aku sering banget ngerasa nih kayaknya, aduh,
gue puas nih sama semua yang udah ada gitu. Padahal sebenarnya bisa dikembangin lagi gitu loh ternyata dari talenta-talenta yang Tuhan percayain saat ini. Gak usah jauh-jauh deh dari pekerjaan atau mungkin saat ini kamu kuliah di mana, lo kuliah di mana gitu kan, kerja di mana, itu sebenarnya bisa dikembangin jadi sesuatu gitu loh. Terus di situ aku jadi kayak ketampar gitu. Padahal sebenarnya ayat perumpamaan tentang talenta tuh aku udah sering baca berulang kali loh gitu. Cuman baru meremah hari-hari ini gitu loh Kak. Kalau Kak Juan sendiri gimana? Oke, kalau aku pribadi, aku lagi baca nih kisah tentang Nabi Yunus. Kalau teman-teman tahu ya, Prophet Jonah gitu. Yunus ini salah satu dari 5 jawatan gereja itu kan. Ada gembala, ada pengajar, ada rasul, nabi, dan juga penginjil. Nah, dia salah satu dari 5 jawatan itu kan. Dia seorang nabi gitu. Dia bisa tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke Niniwe. Tapi yang menarik, Fit, ketika kita baca kisah tentang si Yunus itu ya, Fit, Tuhan perintahin dia ke Niniwe, tapi ternyata dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia nggak mau mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Padahal Tuhan suruh dia kasih tahu ke bangsa Niniwe bahwa kejahatannya sudah sampai ke telinga aku, dan kalau mereka nggak bertobat dalam waktu sekian hari, aku akan menunggang balikan kotanya. Tapi as we know bahwa bangsa Niniwe itu dulu kan penjajah. Mereka semua tuh barbarik ya, kejam banget. Kalau aku pernah baca satu buku, bangsa Niniwe itu yang bisa tangkap orang, dia robek mulutnya, dia potong tangannya, sebarbar itu. Nah mungkin zaman dulu bangsa Israel pernah dijajah gitu ya, pernah dikoloni sama orang Niniwe gitu. Di zaman kejayaannya Babel, sehingga mungkin kita nggak tahu juga, mungkin Yunus punya rasa pahit, dia punya rasa kesel, dia belum bisa mengampuni bangsa yang barbar seperti bangsa Niniwe, sehingga dia bilang, ngapain gue datang ke sana untuk suruh mereka bertobat gitu. Akhirnya kita tahu bahwa akhirnya dia mengingkari panggilan Tuhan, dan akhirnya dia dibuang ke laut, dan dia ditelan sama ikan besar, bukan ikan paus ya guys, karena di kitab nggak pernah dikasih tahu ikan paus, ikan apa, ikan hiu gitu ya. Dan di dalam ikan itu aku bisa lihat bahwa itu mungkin quiet time-nya Yunus sama Tuhan. Dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dia mungkin bertobat di dalam perut ikan, dia berdoa, dia mengakui setiap kesalahannya. Dan ajaibnya Tuhan itu aku selalu bilang Tuhan tuh the best director ya. Kalau mungkin di Oscar gitu, Tuhan itu sutradara terbaik. Meskipun kita udah lari dari rencana Tuhan, kita mau mengingkari panggilan Tuhan, tapi Tuhan bisa bawa kita balik lagi ke titik awal yang Tuhan mau kita untuk lakukan. Dan ketika dimuntahkan, kita tahu bahwa Yunus mendarat di Niniwe, dan akhirnya dia melakukan perintah Tuhan. Dan kenapa itu meremah dalam kehidupan aku? Itu mengingatkan aku bahwa Nabi pun bisa loh punya rasa pahit. Dia nggak mau mengampuni bangsa yang jahat gitu kan. Sedangkan kata Tuhan, Yunus, bangsa itu tuh nggak bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri gitu loh. Sebodoh itu, separah itu bangsa itu. Masa engkau nggak punya belas kasih buat bangsa itu? Dan itu mengajarkan aku juga bahwa harus juga mengampuni orang yang mungkin bersalah sama kita, meskipun kita nggak suka, tapi ya kehendak Tuhan adalah kita mengampuni mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Gitu. Yes. Wow, menarik banget loh ini. Ternyata dari saat teduh tuh kita bisa dapetin banyak ya, belajar banyak ya Kak ya. Betul. Nah tapi mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang pengen banget gitu rasanya pas baca Alkitab, terus ada sesuatu yang merema. Nah kira-kira ada tipsnya nggak ini Kak Juan? Ada dong. Hari ini kita datang memang dengan beberapa tips ya, Fit. Tips untuk saat teduh. Esensi tentang saat teduh. Tips yang pertama, boleh multimedia ditampilkan. First thing first, quiet time is Bible. Ya, mau digital Bible, mau buku ya, fisik, Alkitab fisik gitu ya. Apapun bentuknya. Yang penting teman-teman semua, kita semua menemukan cara kita sendiri yang tepat, yang pas, yang cocok buat kita, yang menyenangkan, yang penting tetap berkualitas. Kita punya waktu-waktu yang berkualitas dengan Allah Bapa, dengan Tuhan kita, karena aku percaya setiap orang punya cara-cara yang berbeda untuk menikmati quiet time sama Tuhan gitu ya. Dia bisa di pagi hari ketika dia bangun pagi gitu kan, atau mungkin dia bisa di malam hari ketika dia sebelum istirahat, mungkin dia menemukan ketenangan di waktu-waktu tersebut. It's okay. Kayak minggu lalu pernah dibahas juga sama Reinhard dan Tibi, ingat ya, teman-teman mau digital mau book, it's okay. Yang penting kita semua bisa punya waktu-waktu yang berkualitas sama Tuhan. Intinya adalah Bible, karena tanpa Bible ya buat apa kita saat teduh? Karena saat teduh adalah it's all about Bible, the God's Word, firman Tuhan, yang menjadi manual booknya kita. Yang kedua apa, Fir? Yang kedua adalah go deeper. Wow, ini dalam banget ya.
Jadi sebenarnya dalam saat teduh nih yang terpenting tuh bukan gue pelajarin apa sih, tapi adalah gue mengalami apa. Contoh ya, biar nggak bingung. Soal buah-buah roh mungkin kita udah tahu ya semua ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini ada lagunya gitu atau zaman sekolah minggu gitu. Nah, mungkin kita berpikir kayak, oh ya, yang penting gue tahu deh gitu kan, gue udah pelajarin lah soal itu gitu kan, udah berkali-kali gitu mungkin dengerin khotbah tentang itu, atau enggak mungkin saat teduh bacanya tuh ayat itu aja gitu kan, tapi udah mengalami belum? Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian benar-benar merasakan, maksudnya ada buah-buah roh itu gitu, ada damai sejahtera, ada kasih, sukacita gitu. Jadi saat teduh tuh more than that dari baca doang. Jadi benar-benar kayak kita mengalaminya gitu, mengalami Tuhan terutama dan kasihnya. Luar biasa ya Kak Juan ya. Nah, kalau tadi Vidya ngomong go deeper, aku ingat deh sama kalimat ini. Firman itu hidup ketika kita mengalaminya, bukan cuma sekadar memperkatakan, membaca, dan memahaminya di otak kita. Tapi firman itu akan hidup dan berbuah ketika apa yang kita baca. Misalnya kita baca tentang kesabaran. Hari itu langsung Tuhan kasih ujian prakteknya, lu benar nggak sabar? Gitu. Ya kan, Fit? Seringkali kita gitu kan. Kita baca apa dan Tuhan langsung tes kita. Apakah kita sabar? Apakah kita mengasihi orang yang belum tentu baik sama kita gitu loh. Yes. Benar. Dan yang ketiga. Ketiga, lanjut. Ini kayak motonya brand sepatu ya, Fit? Benar. Just do it. Ya, nggak usah disebutin brandnya apa. Nggak ada sponsor. Ya, just do it. Maksudnya apa sih just do it? Baca Alkitab itu nggak cuma sekedar jadi ajang kompetisi untuk kayak misalnya gue udah baca 10 pasal, lu udah baca berapa pasal gitu. It's okay kalau teman-teman bisa baca sebanyak pasal apapun gitu, yang penting teman-teman mengerti, teman-teman firman itu masuk dan hidup dalam pribadi teman-teman masing-masing. Cuman intisari dari baca Alkitab adalah bukan kompetisi untuk berlomba gitu kan, banyak-banyakan pasal gitu, udah sampai kitab mana gitu kan. Tapi esensi baca firman Tuhan atau saat teduh adalah supaya kita sepenuhnya menerapkan setiap apa yang kita baca dalam kehidupan kita gitu. Kalau memang Tuhan perintahkan untuk mengampuni, lakukan. Meskipun gak enak buat daging kita, lakukan, mengampuni sesamamu gitu. Kalau kamu berbuat baik sama orang yang baik sama kamu, ya orang yang jahat pun melakukan yang demikian kan, kata firman Tuhan gitu. Jadi kalau nggak dilakukan ya percuma, sia-sia semuanya gitu. So bukan cuma sekedar knowledge, tapi harus diterapkan dalam kehidupan kita. Wow, setuju banget. Ini benar-benar setuju banget nih ya dari 3 tips ini ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua memiliki saat teduh yang semakin berkualitas ya. Betul banget. Alright. Kalau begitu selanjutnya kita akan langsung mulai ibadah kali Kak Juan ya. Betul. Yuk. Sama-sama kita siapkan hati kita. Anyway, Kak Juan, sebelum lanjut nih, aku mau mengingatkan sedikit buat teman-teman di sini. Nanti selama ibadah akan kita mute, tetapi teman-teman boleh banget buka kamera. Jadi kita bisa lihat satu dengan yang lain. Oke? Kalau begitu, sama-sama kita siapkan hati kita. Let's worship God. Thank you Juan, thank you Vidya. Nah, teman-teman, yuk sama-sama kita siapkan hati kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah turut mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ku tahu Allah Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik.
tahu Allah Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung, saat lewati gunung dan lembah, ku tak akan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi katakan, oh, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, untuk selamanya kasih setianya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Amin. Kita tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Sekarang kita siapkan hati kita, teman-teman. Kita mau masuk dalam penyembahan. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau ketika kami menyembah Tuhan, kami menyembah dengan hati yang benar, dengan sikap hati yang tulus dan murni Bapa. Karena Allah, Engkau melihat hati kami. Apakah sungguh hati kami tulus murni menyembah Engkau? Atau bila ada Tuhan hal-hal yang menyakitkan hati-Mu dalam hati kami, saat ini Tuhan, kami meminta Tuhan untuk membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Kuduskan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Karena kami mau Tuhan ketika kami menyembah Engkau, ini bukan menjadi penyembahan yang sia-sia Tuhan. Not vain worship. Bukan penyembahan yang sia-sia. Bukan penyembahan yang berasal dari daging. Tapi penyembahan yang berasal dari hati yang murni Bapa. Menjadi penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapkan hati kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami ya Bapa. Kami mau Tuhan hari ini bukan menjadi hari yang biasa saja. Kami percaya Tuhan ketika kami menyembah, Roh-Mu turut bekerja dalam hidup kami. Bahwa Engkau melakukan sesuatu di balik layar yang mungkin kami nggak ngerti Tuhan. Tapi kami percaya Engkau melakukan sesuatu. Bahwa waktu yang telah kami luangkan hari ini untuk memuji menyembah Tuhan bukanlah waktu yang dibuang untuk hal yang sia-sia. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami datang, bawa kami mendekat. Kami datang Tuhan, yeah.
Draw us close to you, Father. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do, Father. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. Katakan ini dengan sungguh-sungguh. You're all I want. You're all I want, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Nyanyikan ini kembali dari awal. Draw us close to you, Father. Draw me close to you. And never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Oh, help me find a way. Help me find a way. And Lord, bring me back to you. Bring me back to you. 'Cause you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want, Jesus. You're all I want. Oh, we sing it from the bottom of our hearts. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, we worship you, Lord. Let's worship Him. Oh, raba raba sekaya da 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 da. You're all I want. You're all I ever needed, Jesus. Oh, raba
Rabarabarabarabaraba. Kirade shekaradadada surararabara. Rasekaramata karararabase. Kembalikan kami kepada Engkau ya Bapa. Kalau kami sudah jauh dari Tuhan, Alkitab mengatakan sejauh langit. Oh Tuhan, Roh-Mu ada dimanapun kami berada. Tidak pernah sekalipun kami terlalu jauh dari kasih-Mu, dari Roh-Mu Tuhan, dari pertolongan tangan-Mu. Hirabarabarabarabar shekayararararabaraba. Kurabasata karananalabo shekererere shirararararararaba. Tak pernah terlalu jauh dari kasih-Mu. Itu yang Kau katakan kepada kami Bapa. Kembalilah kepada pelukan Sang Bapa. Oh, oh Jesus, we worship You. We sing of Your love. Dan kami tahu hanya Engkau Tuhan yang dapat memenuhi hati kami. Bukan kasih dari manusia, bukan kasih yang ada di dunia ini Bapa, tapi kasih ilahi yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Itu yang memampukan kami, itu yang menjadi nafas kehidupan kami. So we sing it with all of our hearts, Father. Katakan dengan iman, You're all I want. Dengan lembut katakan, You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. You're all I want. Bukan pengakuan manusia Tuhan. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Help me know You are near. Help me know You are near. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. For You are great, You do miracles so great. There is no one else like You. There is no one else like You. You deserve the glory, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift Your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift Your holy name. Katakan ini dari awal. You deserve the glory. You deserve the glory. Oh, and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift Your holy name.
the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and we lift your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh Jesus, there is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Come on, let's worship him. Oh, you are great, Jesus. You do miracles in our lives. You are great. And we sing of your faithfulness. Oh, Jesus, you are great. You are great, oh Lord. There is no one else like you. Tiada seperti engkau yang dapat memenuhi hatiku. Tiada seperti engkau yang teramat indah bagiku. Oh, you are great. Oh, kami percaya Tuhan, setiap hati kami kembali kepada Engkau, hati setiap anak kembali kepada Bapaknya. Di mana Engkau menjadi prioritas pertama kami lagi Tuhan. Engkau menjadi Tuhan cinta mula-mula kami lagi ya Bapa. Kau sanggup Tuhan untuk mengembalikan setiap kami kepada Engkau. Kami minta Tuhan juga bukan buat kami saja, tapi kepada teman-teman kami yang lain. Kami minta teman-teman kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau. You are great God. Kau bisa Tuhan. Tiada satu hal pun yang terlampau lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. For nothing is impossible with you Jesus. Nothing is impossible. We sing it again, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for
Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Shout to the Lord. Oh, shout to the Lord. Oh, the earth, let us sing. Oh, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, oh shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, power and majesty, praise to the King. Sing, bow down, and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll sing. And nothing compares to the promise I have in you. Sing it again, shout to the Lord. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll sing. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let's worship Him one more time. Oh, yeah, la, 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 la. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Oh, la, 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 shekaya, la, 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 la. King of Kings, we praise your name. King of Kings, we praise your name. Sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Kami akan melihat Tuhan. Siap lidah mengaku, siap lutut bertelut, Yesus Tuhan.
Shirabalabalabalabalabalabalaba. Shirabatakaralabalabalabalabalabalaba. Shirabalabalabalabalaba. Oh, Jesus. And we have these promises. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan tetapkan atas hidup kami. And we say, Father, nothing is more precious than your promises. Let it be done in our lives, Lord. Lakukan apa yang Kau ingin lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Sing it one more time. Shout to the Lord. Shout to the Lord. On the earth let us sing. Power and might. Just to praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, Lord. Forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memberikan sebuah rancangan, sebuah purpose yang indah dalam hidup kami. Sebuah berlian permata yang berharga, Bapa. Ajari kami Tuhan untuk tidak menyia-nyiakannya. Ajari kami untuk menyadarinya, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau juga sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kami tahu Tuhan Roh-Mu bekerja. Roh Kudus memeteraikan setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Sebelum kita dengar firman, saya mau ajak kita tandahkan kedua tangan kita seperti ini yuk, sama-sama yuk. Saya mau doa dulu. Uria mata kandara labaya handara labosya handara labaya. Uria mama labaya shete. Roh Kudus, urapi kami satu persatu ya Tuhan. Shera labaya horia mata sandara lamo. Oh, curahkan Roh-Mu lebih lagi ya Tuhan. Itu yang kami perlukan. Roh Kudus, Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih banyak untuk waktu yang indah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi selamat sore semuanya, shalom.
Yang pertama-tama terima kasih Pastor Robi dan semua pengurus. Kita ketemu lagi ya. Puji Tuhan dan semuanya wah luar biasa. Dan juga terima kasih buat Kenneth Jonathan yang tadi sudah mimpin kita dalam worship. Wah, saya rasakan hadirat Tuhan. Rasanya nggak perlu dengar firman lagi gitu ya. Udah terus nyembah aja kayaknya kayak enak banget gitu lah. Aduh, bentar. Saya tuh hari-hari ini gimana ya, kalau di hadirat Tuhan tuh nggak tahan gitu loh. Untuk nggak berekspresi gitu ya, bahkan otomatis itu seringkali jadi cengeng lagi gitu saudara. Nah, saya pengen ngomong gini untuk yang pertama. Apapun kondisi kita, apapun kondisi kalian masing-masing ya, maka apapun yang kita alami, sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang indah buat semua kita. Dan yang terutama adalah gini, waktu semuanya ini dimulai, yang saya maksud adalah pandemi ini, ya Tuhan tuh udah punya planning buat kita gitu. Ya, Dia melakukan dua hal ketika pandemi ini Dia izinkan terjadi, diikuti dengan krisis ekonomi yang belum beres-beres sampai sekarang ya. Nah, yang pertama memang Dia sedang menyatakan ya kedaulatannya, kuasanya, murkanya, makanya kita disuruh bersembunyi kan seperti itu. Tapi at the same time Dia juga lihat kita semua anak-anaknya, dan jangan lupa bahwa kita ini dipelihara bagaikan biji mata, Nah, kita aja akan melakukan apapun untuk melindungi mata kita ya. Kita akan lakukan apapun gitu. Begitu rasanya nggak enak dikit, ada debu atau kelilipan gitu ya, wah kita langsung melakukan apapun, kita skip yang lain-lain, mata dulu nih ya, seperti itu. Nah, kenapa Tuhan analogikan kita tuh bagaikan biji matanya? Karena seperti itulah pentingnya kita bagi Tuhan. Seperti biji mata kita yang sangat penting sekali gitu. Tempo hari istri saya ngomong sama saya, nanti bikinin kacamata ya. Dia butuh kacamata baru. Oh iya. Ya, istriku umurnya udah tahun ini 51 sih. Ya, matanya memang perlu seperti saya lah gitu ya. Nah, yang saya mau ngomong adalah begini, apapun keadaan kita, dengar baik, kamu adalah biji mata Tuhan. So, kalau kamu biji mata Tuhan, artinya apa? Tuhan pelihara kita, Tuhan jagain kita. Amin. Amin dulu dong. Amin ya. Amin gitu. Nah, oleh karena itu sore hari ini kita mesti sama-sama satukan, kita punya mindset, oh iya ya, aku nih dipelihara Tuhan bagaikan biji mata ya. Aku tuh bagaikan biji matanya Tuhan. Aku dilindungi, aku disertai, aku dibela, aku dijagai. Dan itu terjadi entah kita merasakannya, entah kita nggak merasakannya. Bahkan kalau mungkin belakangan ini ada di antara kamu yang merasakan justru yang nggak enak gitu ya, yang dirasain gitu, dan yang dialami gitu. Itu tidak membatalkan apapun yang Tuhan sudah tetapkan buat kita loh. Bahwa Dia memelihara kita bagaikan biji matanya. Amin. Nah, oleh karena itu, sore hari kita mau belajar dengan singkat aja ya, bahwa kita butuh untuk terus ada dalam agendanya, ada dalam rencananya. Dan salah satu yang paling penting untuk itu terjadi adalah persekutuan seperti ini kita butuhkan. Ya, bukan cuman kamu semua ya, saya juga butuh loh persekutuan yang seperti ini gitu ya. Bersama-sama dalam unity, nyembah, meskipun di rumah masing-masing, meskipun tadi yang kita dengar cuma suaranya Kenneth gitu ya, tapi nah disinilah kecanggihan sorga. Waktu kita sama-sama nyembah seperti ini, at the same time, serentak. Nah, itu kata kuncinya. Waktu kita sama-sama serentak nyembah bareng gitu, at the same time, maka di tempat kita masing-masing itu bagaikan satu hotspot rohani gitu loh. Di rumah kita masing-masing atau di tempat dimanapun kita lagi berada saat ini, kita itu seperti sedang memancarkan satu sinyal rohani yang akan terus bersama-sama. Ya, itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar yang menopang, yang menaungi kita, meskipun itu nggak kelihatan, karena itu terjadi secara rohani atau secara spiritual seperti itu. Dan ini penting banget buat kita. Kenapa? Karena hari-hari ini kita tuh lagi ngalami peperangan atmosfer. Berapa banyak sejak tahun lalu ya,
Sampai sekarang berjalan, kadang-kadang berasa atmosfer tuh berat banget. Kadang-kadang berasa suasana tuh nggak enak banget. Kadang-kadang kebangun di tengah malam tanpa jelas kenapa gitu ya. Ngerasain satu suasana tuh yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata, pokoknya intinya nggak enak aja gitu. Berapa banyak ngalamin kayak gitu? Saya juga ngalamin gitu ya. So itu peperangan atmosfer itu. Nah, worship together seperti ini itu nolong kita untuk kita tuh dinaungi. Ingat waktu filmnya Avenger yang sebelum yang terakhir itu, Infinity War tuh, yang pasukannya Thanos nyerbu Wakanda itu kan nggak bisa tembus karena ada satu protection shield yang nggak kelihatan gitu ya, nggak bisa ditembus tuh kecuali dibuka dari dalam baru bisa masuk itu ya. Nah gambarannya itu seperti itu ya, gimana pasukan evil spirit dari kita kan ada di first heaven nih ya. Rasul Paulus gambarkan kita ada di first heaven, Tuhan ada di third heaven, and in between itu ya di second heaven itulah tempat kuasa gelap berada gitu. Nah, lagi dihujanin nih sama berbagai intimidasi, ketakutan, dan yang paling banyak tuh pasukannya yang kalau di gambarannya film Infinity War itu ya pasukan yang binatang-binatang monster-monster itu. Ya, jumlah mereka sangat banyak. Namanya ketakutan dengan berbagai macam jenisnya. Khawatir, bingung, cemas, wah ragu-ragu, wah segala macam lah. Dan itu lagi nyerbu. Tapi sekali lagi kita dipelihara bagaikan biji mata. So waktu kita activate ya, perlindungan, tameng perlindungan dengan worship together seperti ini. Dan harusnya lebih sering lagi sih ya, masing-masing kita lakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama lebih sering lagi. Waktu kita lakukan itu kita lagi activate tuh, seperti itu ya. Sehingga tiba-tiba yang tadinya atmosfernya tuh nggak enak, atmosfernya tuh negatif gitu ya, tiba-tiba jadi positif. Tiba-tiba yang tadinya kita di-ambush gitu ya, disergap sama sergapan musuh, itu tiba-tiba ada intervensi dari sorga yang akan nolong kita, yang akan membebaskan kita. Dan itu yang Tuhan lagi lakukan saat ini juga. Katakan amin, saudara. Nah, sore hari ini saya mau sharing bagaimana kita harus ada dalam rencana Tuhan, karena memang Tuhan punya rencana buat kita. Ya, Tuhan gak bikin segala sesuatu tanpa Dia rencanakan terlebih dahulu. Dan Alkitab berkata, Tuhan tidak akan memutuskan melakukan sesuatu, mengeksekusi rencananya tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya para nabi. Oleh karena itu perhatikan hamba-hamba Tuhan, para penyampai firman Tuhan hari-hari ini, Bapak rohani kita, para spiritual leaders kita, pastormu yang ada di tempatmu berada, ya, perhatiin tuh, karena Tuhan akan melakukan segalanya, dan Dia akan melakukan hanya ketika Dia udah sharing dulu. Tuh lihat ya, begitu baiknya Tuhan kan, Dia sharing dulu, Dia kasih tahu dulu sama kita. So, apa yang mesti jadi bagian kita supaya kita terus masuk dalam agendanya, masuk dalam rencananya. Nah, Roma 3 ayat 23 berkata begini, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita nih sebenarnya udah fallen, udah jatuh dalam dosa, udah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, yang dimaksud dosa di sini ternyata bukan cuma melanggar hukum Tuhan, peraturan Tuhan, which is itu adalah yang terutama, tapi kata dosa di sini juga diambil dari kata hamartia, karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dari bahasa Gerika, maka dosa di situ diambil dari kata hamartia, yang salah satu artinya adalah to miss the mark, to miss the point. Gambarannya adalah ketika seperti seorang pemanah ke sebuah target bullseye gitu ya. Nih saya munculin nih bullseye nih kayak gini ya. Nah, seorang pemanah itu kalau sedang mengarahkan anak panahnya ke bullseye atau ke ya target ini ya bullseye, maka yang warna mana yang paling dia tuju? Warna mana? Ayo coba jawab di chat dong. Biar saya meskipun nggak denger minimal kita yellow, yes, warna yellow, kuning, yes, betul ya. Setiap pemanah atau kita lagi main dart mungkin ya, seperti itu. Di saya tinggal di Bogor nih, saya lagi di rumah. Nah, di Bogor itu ada lapangan panah, landbouw. Landbouw itu bahasa Belanda ya, lapangan panah, tempat orang olahraga panah khusus di situ. Lapangan panah, nggak boleh main yang lain, main bola segala macam nggak boleh, nanti ketancep panah gitu ya. Ya, nah itu di situ gerombolan kelompoknya Hawkeye lah ya, murid-muridnya Hawkeye lah, teman-temannya Hawkeye pada latihan manah di situ. Waktu kita memanah atau kita punya target, maka yang warna kuning itu yang pasti akan kita incer ya. Nah, miss the mark, miss the point atau hamartia adalah
kita sebenarnya punya target utama yaitu warna kuning, tapi alih-alih instead of kita mengenai warna kuning, ini melenceng, nyimpang ke warna merah, ke warna biru, hitam putih, bahkan keluar sama sekali dari target lingkaran target yang ada. Seperti itu. Itulah hamartia. Nah, dengar baik. Sebaik-baiknya kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Sebaik-baiknya kamu menjalani kehidupanmu masing-masing. Tapi at the end kita mengakhiri kehidupan kita, maka kita bisa kaget-kaget loh. Kalau ternyata sebaik-baiknya kita jalani hidup kita, ternyata kita miss the mark. Itu. Maksudnya gimana, Pastor? Maksudnya gini, ya. Bisa jadi, contohnya saya lah ya, ketika saya sebenarnya didesain sama Tuhan, sebenarnya saya diciptakan oleh Tuhan, ya. Tuhan punya purpose untuk saya, yaitu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tapi saya kemudian nggak tahu itu. Dan karena saya nggak tahu, saya jalani kehidupan saya rancangkan sedemikian rupa seperti yang saya rancangkan di kepala saya jalani. Misalnya saya jadi seorang seorang lawyer lah. Saya jadi seorang lawyer yang berhasil gitu ya, yang kemudian memiliki kehidupan yang berhasil, punya karir as a lawyer seperti itu. Ya, saya hidup baik, saya cinta Tuhan, saya masuk surga. Tapi pada saat nanti di sorga saya akan kaget-kaget nggak terima upah saya karena ternyata saya miss the mark gitu. Kalau udah nangkap sampai di sini, katakan amin. Nah, oleh karena itu yang paling penting dalam hidup kita, setelah kita mengalami kelahiran baru, setelah semua dosa kita dihapuskan, setelah kehilangan kemuliaan Allah itu digantikan dengan datangnya kembali kemuliaan Allah lewat peristiwa lahir baru, ya. Setelah semua itu terjadi, maka yang kedua yang mesti kita kejar adalah setelah lahir baru adalah mengetahui apa calling kita dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya ngalami lahir baru ini tanggal 26 November tahun 1995. That was the day I was born again. Ya, itu hari dimana saya lahir baru. Saya ingat banget itu hari Minggu. Ya, dan ternyata saya juga dilahirkan hari Minggu. Waktu saya cek juga istri saya hari lahirnya, kan sekarang tuh kalau kita isi form tuh seringkali form yang diisi itu tanggalnya itu kita mesti runutin kalender kan dari tahun 2021 ke tanggal lahir istri saya. Jadi saya pencet terus dari tahun 2021 saya pencetin sampai pegal ke tanggal 23 Agustus 1970 hari ulang tahun istriku. Dan waktu saya lihat tanggal itu, loh kok itu juga hari Minggu. Jadi itu kayak profetik gitu ya. Saya ngomong sama istri saya, ini mah konfirmasi banget deh. Saya bilang sama istri saya lahir hari Minggu, kamu lahir hari Minggu, kita lahir di hari Sabat, harinya di mana orang nggak bekerja, hari di mana orang berkumpul beribadah, Sunday. Jadi kita diciptain untuk Sunday service, saya bilang gitu. Ya, kita didesain, kita diciptain untuk hari Minggu, gitu ya. Artinya kita dipanggil Tuhan melayani sepenuh waktu, udah paling bener deh. Nah, itu kita ingat-ingat lagi, kita kembali lagi bernostalgia, ya terutama tahun kemarin ketika keadaan lagi nyesek, ketika keadaan lagi kita semua shock dengan segala peristiwa yang terjadi gitu ya, ketika semua shocking itu melanda kita ingat-ingat lagi tuh. Oh iya. Karena penting untuk kita kembali kepada apa yang pernah Tuhan sampaikan buat kita supaya kita stand firm apapun yang terjadi, mau badai, mau covid, mau apapun gitu ya. Pokoknya panggilan gue ini. Nah, waktu kita firm, maka kita tetap mentargetkan dan kita sedang mengarahkan kehidupan kita bagaikan anak panah yang terus akan terarah ke lingkaran yang kuning itu. Sehingga kemudian waktu kita nanti pulang ke sorga, kita bisa ngomong, Tuhan, ini aku Tuhan, aku sudah lakukan bagianku sesuai dengan yang Kau berikan, panggilan yang Kau berikan kepadaku. Lalu yang pasti kita rindu Tuhan ngomong sama kita kan, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik. Masuklah ke dalam kebahagiaan dan terimalah upahmu. Aduh, itu paling yang rasanya paling kita tungguin waktu kita pulang ke sorga someday. Amin saudara ya. Nah, oleh karena itu dengan singkat saja saya pengen share ya, hari ini ada gimana sih kita punya atau apa sih yang bisa kita jadiin patokan bahwa oh ya ini nih panggilan gue nih gitu ya, untuk ini gue diciptain gitu. Kira-kira apa aja sih gitu ya. Nah, ada 9 poin
Wih banyak banget. Tapi saya janji ini nggak lama kok. Saya nggak bakal buka ayat lagi, cukup ayat yang tadi aja. Ya, ada 9 poin yang bisa kita sebut 9 Ds gitu ya, 9 D karena ini dari huruf D semua. Ya bahasa Inggris sih. Ya, yang akan nolong kita. Ya, yang akan nolong kita untuk kita bisa menemukan, oh ini loh panggilan kita, oh ini loh panggilan kita. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah desire. So check your desire hari-hari ini. Nah, saya punya 2 anak. Yang laki-laki umurnya 24 tahun. Yang perempuan umurnya baru 14 tahun. Mereka terpaut 10 tahun. Jauh ya. Nah, kakaknya ini yang laki-laki nih, dia itu dari kecil itu nggak punya desire untuk studi. Untuk sekolah gitu ya, nggak punya. Nah ini beda sama adiknya yang perempuan senang sekolah, senang belajar, dan selama sekolah 1 tahun itu dia SMP kemarin tuh SMP 1 kelas 7, sekarang naik kelas 8 ya, baru ambil rapot tempo hari. Nah dia nggak pernah bosen sekolah secara online sekalipun, nggak pernah jenuh, nggak pernah bete gitu ya, dan dia berprestasi. Dan ini bertolak belakang sama kokonya. Sementara kokonya tuh, aduh, kita waktu saya sih cerita lah ya, saya nggak malu lah cerita. Ya, berapa kali tuh dipanggil ke sekolah gitu ya, karena ya ampun, ini mau diapain ya Tuhan. Tapi ternyata ya, saya kemudian doa gitu ya, dalam doa saya lihat gitu. Oke, kalau dia desire-nya nggak sekolah, apa dong ya? Nah, saya mulai lihat ternyata anak ini sejak kelas 5 SD kalau nggak salah ingat, itu yang saya lihat begini, kalau dia diajak omahnya pergi ke Mangga 2 gitu ya, omahnya seneng belanja di Mangga 2, dia suka ngintil gitu, suka pergi gitu ikut omahnya. Nah itu kadang ke Mangga 2, ke ASMK gitu ya, dibawa sama omahnya gitu, jalan-jalan belanja gitu, ngikutin omahnya belanja. Dia tuh suka beli apalah gitu ya, perintilan apapun yang lagi yang kemudian dia jual lagi di sekolahan, dia jual ke teman-temannya. So dari SD dia suka jualin sesuatu to earn money gitu loh. Nah, nggak ada dari saya atau istri saya yang punya bakat seperti itu, yang punya panggilan bisnis dagang, nggak ada. Ya, saya hamba Tuhan sepenuh waktu, istri saya juga melayani sepenuh waktu. Ya, dan kami nggak punya apa sambil usaha sampingan apa, nggak punya, karena bakatnya pun nggak punya. Tapi anak saya punya desire itu seperti itu. Ya, bahkan dia suka banget sampai apa namanya ya, dia nggak peduli dengan soal gengsi apapun gitu ya. Waktu dia SMP dia seneng naik sepeda, sepeda fixed gear, waktu itu lagi ngetren di Bogor gitu ya. Nah itu sepeda kan mahal, jadi dia ajak opahnya, dia ajak papahnya juga, dia ajak dedinya ke toko sepeda, ke toko alat-alat sepeda untuk beli rangka, beli ban, beli segala macam, lalu dibawa pulang dirakit. Dia rakit sendiri, ya ditemenin, bantuin sama opahnya. Dibantuin, jadi sepeda seperti itu. Dia bawa ke sekolahan, dia pamerin. Lalu dia bilang gini, kalau lu pengen punya sepeda seperti gua, ya budgetnya sekian, nanti gua bikinin. Wah, ya itu budget padahal udah dilebihin, dapat untung kan dia. Jadi satu sepeda tuh dia bisa untung berapa tuh ya waktu itu, bisa 1 jutaan lah, seperti itu. Ini anak SMP loh. Seperti itu. Waktu SMA sama juga. Ya, sekolahnya mah ampun gitu ya. Udah saya tumpang tangan, udah saya nubuatin biarlah kepandaian seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego turun atasmu 10 kali lebih cerdas. Tetep aja rapotnya. Aduh, tapi kalau disuruh dagang, waduh nggak usah disuruh, jalan sendiri. Lagi musim lebaran ya, temennya yang punya apa tuh namanya, toko kembang api yang license gitu ya, dia beli kembang api, ngutang dulu gitu ya, kembang api segala macem lah itu. Terus dia nongkrong di pinggir jalan, nungguin yang lewat datang, seperti di pinggir jalan loh, pinggir jalan raya beneran, jalan Pajajaran Bogor tuh. Kalau masuk gerbang tol Bogor, terus lampu merah, nah itu udah di jalan Pajajaran tuh. Nah di jalan itu tuh, di jalan utama atau jalan yang paling besar di kota Bogor itu tuh,
dia nongkrong di situ seperti itu. Jualan kembang api. Mau Natal tahun baru juga seperti itu. Kadang dia ngajak temennya yang ngutang dulu segala macem. Dan jualan seminggu dia bisa dapat 3 juta rupiah seperti itu. Ya, buat dia sendiri udah segala macam, udah bagi-bagi, dia bisa dapat 3 juta rupiah buat dia sendiri seperti itu. Nah, dari situ saya mulai ngerti, oh, anak saya yang laki-laki ini ya rasanya dipanggil Tuhan di dunia bisnis deh, dagang deh, otaknya otak dagang banget gitu saudara ya. Saudara kalau bahasa roh gitu dapatnya pewahyuan gitu ya, dia juga dapatnya pewahyuan dagang. Seperti itu ya. So check your desire hari-hari ini ya, banyak waktu di rumah ya, doa nyembah sambil apa sih desire-mu itu ya. Itu adalah salah satu clue bahwa Tuhan panggil kamu di tempat itu, seperti yang tadi saya saksikan untuk anak saya. Yang pertama. Yang kedua, so mengikuti desire ya, biasanya kita juga akan didesain sesuai dengan calling kita ya. Semua kita memang dipanggil dengan kita punya DNA rohani restorasi Pondok Daud, tapi nggak semua bisa nyanyi, nggak semua bisa main musik kayak Kenneth Jonathan. Saya bisa main gitar sedikit-sedikit. You know, saya bisa main gitar tadi dari C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Udah begitu. Saya belajar gitar dari tahun 1995 sampai sekarang. Bisanya cuma itu, buat nyembah sendiri aja di rumah seperti itu. Ya, bukan untuk di pelayanan, bukan. Saya nggak dipanggil untuk itu. Tapi seperti Kenneth ya, yang udah jelas banget suaranya, main musiknya bisa bawa kita hanyut gitu dalam worship, rasanya enak banget gitu. Nah, itu udah kelihatan tuh. Ya, didesain untuk itu seperti itu. Ya, ada yang gampang banget belajar masak, nggak laki nggak perempuan. Nah, anak saya yang laki itu selain punya hobi tadi ya, selain punya desire untuk dagang dan itu kuat sekali di dia juga hobi makan. Tapi bukan cuma beli makanan, dia hobi masak, bikin masakan. Anak laki seperti itu. Kadang-kadang adiknya lihat, ya rada jorok sih anaknya. Dia cedok air dengan gampangnya itu rantang gitu, dia cedok di kamar mandi, kan pakai bak mandi bukan pakai shower gitu ya. Dia cedok di kamar mandi terus dia taruh di kompor. Adiknya bilang, "Ih, jorok banget sih kok." Ya kan dimasak ini katanya gitu. Nanti dia bikin masakan gitu, bikin apa gitu. Dia bisa bikin lebih enak dari yang yang lain-lain seperti itu. Nah, tempo hari dia kerja di daerah Jakarta, di satu wilayah itu, disuruh pegang kafe, disuruh handle kafe gitu, seperti itu. Oh, dia seneng banget karena dia belajar bikin kopi di situ dan dia belajar otodidak gitu ya. Cepat banget dia belajar bikin makanan segala macam. Wah, seperti itu ya. Dan sekarang ini dia kembali di Bogor, dia diminta handle satu bengkel salon mobil sama temennya, temennya punya modal, dia punya otak, dia punya modalnya. Sebenarnya anak saya itu cuma sopan, rajin, jujur, cuma itu doang. Sopan, rajin, jujur. You know, anak saya itu nggak kuliah. Jadi waktu dipilih, ditanya, "Kamu mau kuliah nggak?" gitu ya. Saya juga udah ragu sih sama jawabannya, nggak sesuai ekspektasi saya. "Aduh Dad, jangan kuliah lah, ntar otakku pecah," dia bilang gitu. So, oke lah kalau gitu. Udah. Sekarang dia seperti itu. Nah, yang punya bengkel ini, orang tuanya ini, yang punya modal untuk bikin salon mobil ini, lihat anak saya punya kesukaan kuliner juga. Jadi di atasnya dibikinin tuh, sambil orang nunggu salon mobil, di atasnya ada kayak tempat yang lagi disiapin buat nanti anak saya urusin tuh kafe seperti itu, kayak gitu ya. Udah tempo hari dia tuh anak yang anaknya sederhana, simple, nggak gengsian gitu ya, nggak yang kayak gimana gitu. Dia baru ganti handphone setelah sekian tahun. Jadi handphone dia tuh dia ganti karena OS-nya itu udah hafal. Dia pakai handphone Android gitu ya. Saya waktu itu rekomendasikan sama dia, "Nih kamu beli yang ini, oke lah speknya."
bisa buat berapa tahun. Nah setelah berapa tahun dipakai, akhirnya ya lemah juga tuh operating systemnya. Dia baru ganti ke iPhone, sekarang dia kembali ke Apple, and dia beli sendiri. Dia beli sendiri dari duit sendiri, dia kerja, dia beli sendiri. Dari sejak SMA dia jarang minta uang. Kita cuma bayarin sekolahnya, ongkosnya juga kadang dia nggak minta, seperti itu. Dia pakai sepeda motor saya dari tahun 2007, sepeda motor yang saya beli tahun 2007, sekarang tahun 2021. Dia masih pakai, dia modifikasi. Kalau dia lagi iseng gitu, nggak ada kerjaan, dia oprek-oprek tuh. Nanti dia beli online apalah, diganti semuanya, dibagusin lagi, dia remajakan, dipakai lagi, seperti itu. Nah, desain kita akan menunjukkan panggilan kita, gitu loh, ya. So yang pertama, desire-mu apa, lalu yang kedua, kamu akan didesain sesuai dengan panggilanmu, seperti itu, ya. Ada orang yang nggak juga suka ngomong seperti saya, ngomong di depan publik gini nggak suka, ya itu istri saya. Kalau saya suka, dari saya masih kecil gitu, dari masih SD, saya tuh ketua kelas terus, ya, karena saya suka ngomong, suka mimpin. Ternyata saya memang punya karunia mimpin, seperti itu, ya. So kita lihat itu, ya. Lalu kita bisa cek lagi. Yang selanjutnya adalah dream. Nah, hari-hari ini anak muda, waktu Roh Kudus dicurahkan, jangan lupa Yoel berkata, ya, salah satu bentuk pencurahan Roh Kudus manifestasinya adalah akan terjadi mimpi. They shall dream dreams. Mereka akan mendapatkan visi, mimpi yang dari Tuhan. Itu. So, jangan main-main sama dream loh. Ya. Apa yang kamu mimpiin, dan jangan dikubur itu dream. Jangan dikubur. Karena bisa jadi itu adalah jalan setapak visi tentang masa depan, kerinduan kita, ya, sampai ke bawah mimpi, atau nggak punya kerinduannya tiba-tiba mimpi, atau merenungkan. Ya. Tiap kali merenungkan tentang masa depan, kok rasanya angan-angannya tuh aku pengen ini deh, aku pengen ini deh, seperti itu. Ya, bisa jadi itu juga potongan pasal mengarah kepada panggilan kita masing-masing. Oke, next, deep pain. Ini nggak selalu, tapi bisa jadi, gitu ya, bisa jadi dialami. Ada satu apa ya, sesuatu yang benar-benar membebani hatimu, gitu loh. Ya, sampai bikin kamu tuh rasanya gimana gitu. Ya, itu membuat kamu tuh tergerak, bahkan bukan lagi tentang ini earn money, dibayar atau enggak. Pokoknya gue pengen lakukan ini karena satu beban yang ditaruh. Gitu. Ada orang-orang yang misalnya nggak tahan lihat orang susah gitu loh. Padahal dia juga lagi susah. Dia nggak tahan, dia akan do something. Dan itu nggak cuma do something secara rohani, ngedoain gitu ya. Enggak, dia akan act, akan lakukan sesuatu. Itu begitu membebani dia, nusuk dia gitu loh. Sampai tergerak seperti itu. Nah, kalau itu juga ada padamu, itu ya, bisa jadi itu juga potongan puzzle yang mengarah kepada panggilanmu. Next, kita lihat ya, setelah desire, design, dream, deep pain, maka juga Tuhan akan bukakan pintu. Gitu. Akan ada selalu open doors, ada pintu yang dibukain, seperti itu. Ya, anak saya, tadi saya bilang, saya udah yakin banget sejak dia SMA, bahkan SMP akhir mau SMA, saya udah dapet, oh iya, dia ini arahnya bisnis dagang. Tadinya saya mau arahkan kuliah bisnis, dia kagak mau. Tempo hari, ya, mantan bosnya yang di Jakarta itu panggil dia, ya, terbeban untuk kuliahin dia. Lu mau kuliah apa? Lu pilih, gitu. Lu mau kuliah di mana? Lu pilih. Lu tinggal pilih aja. Tahu jawabnya? Enggak deh, kok. Gitu. Aku mau kerja aja. Coba, ya ampun gitu ya. Dan dia nggak pusing gitu loh. Tahu nggak kenapa dia pindah ke Bogor? Jadi gini, waktu itu kan ini sebelum pandemi ya. Jadi waktu itu menjelang pandemi, anak saya dipanggil, lalu disuruh pilih karyawan-karyawan yang akan di PHK-in, yang akan dirumahin karena usahanya lagi stagnasi seperti itu. Tahu anak saya bilang apa? Kok gimana kalau saya aja yang keluar? Tapi tolong teman-temanku jangan dikeluarin, kesian mereka. Aku aja yang keluar. Aku kan manajer, gitu ya, gajinya gede, gitu kan. Aku aja deh yang keluar, nggak apa-apa. Akhirnya dia
berkorban tuh. Dia keluar, ya, teman-temannya tetap stay di situ, ya. Lalu dia pulang ke Bogor, dia pulang, nggak pakai lama, nggak pakai nunggu berapa bulan gitu, nggak pakai lama. Tahu-tahu dia udah ada aja pintu yang dibukain. Sementara dia sekarang lagi itu tadi tuh melakukannya dengan rajin, ya, dengan jujur, ya, seperti itu ya. Dia lakukan itu, ya, dibukain lagi pintu, gitu. Tempo hari karena dia nggak gengsian, ada lagi temennya yang percayain dia untuk memasarkan telur, telur ayam. Jadi temennya punya peternakan di daerah Cianjur, rajin loh. Dia dari Bogor ke Cianjur, ya, bawa telur berapa peti, lalu dia tawarin ke restoran. Om, tante, ini ada telur bagus nih, harganya murah, ya, dia tawarin seperti itu. Ya. Terbuka tuh pintu, kayak gampang aja gitu loh, pintu kebuka aja gitu, ya, seperti itu. Tempo hari dia jual telur sampai kemana ya, lupa. Kemana sih Bang? Kalimantan ya? Lupa. 7 ton. Ya ampun, itu berapa ribu ayam ya 7 ton. Dia jual. Terus ke Bali. Dia lagi tempo hari sama temennya pergi ke Bali untuk penjajakan, untuk pemasaran seperti itu. Lihat, ada aja pintu yang dibukain waktu kita menemukan panggilan kita, waktu kita dalam panggilan kita. Ya, apalagi kalau kita berjalan dalam perkenanan Tuhan. Nangkep, katakan amin. Lanjut ya dikit lagi ya. Nah, dedication. Ini singkatnya gini deh. Lu sampai mau bukan cuma nggak digaji, mati untuk itu pun lu mau lakukan. Gitu. Ya. Saking kamu tuh terbebannya, saking kamu tuh menikmatinya, seperti itu. Seperti yang saya lakukan, seperti yang anak saya lakukan. Ya. Saya lakukan ini, pelayanan ini. Ya. Saya udah berkata sama istri saya, hidup matiku di pelayanan. Mimpiku adalah kalau aku mati bukan karena kena penyakit, bukan karena apa. Saya berdoa, Tuhan, saya kalau mati lagi tidur ya Tuhan, jangan nyusahin. Atau habis pelayanan, gitu. Ya, seperti itu. Saya pengen mati sambil pelayanan, gitu loh. Hidup matiku dalam pelayanan. Saya udah dedikasikan diri saya untuk itu. Nah, waktu kamu juga ya menemukan kalau yang ini nih, gue mau lakukan apa aja untuk bisa lakukan ini. Gue akan korbankan apa aja untuk satu hal ini. Nah, itu bisa jadi satu checkpoint lagi. Oh iya, ini loh panggilanmu. Nangkep, katakan amin. Sip ya. Oke, dikit lagi. Dark past, nggak semua bisa atau nggak semua ngalamin. Ya. Tapi misalnya ada orang yang masa lalunya kelam, ada di dunia narkoba. Biasanya tuh, begitu dia dijamah Tuhan, dipulihkan, lahir baru, dia akan punya panggilan, ya, punya beban juga untuk memenangkan mereka yang terjerat narkoba. Orang-orang yang tadinya tersesat dalam LGBTQ, ketika mereka dijamah Tuhan, dipulihkan, dia pasti punya beban untuk melayani sesama LGBTQ. Orang yang dulunya kelam, masa lalunya miskin, gitu ya, merana secara ekonomi, biasanya punya visi. Ya, gue akan nggak bakalan ada di titik itu lagi. Gue akan berusaha supaya gue jadi orang sukses. Gue akan menyenangkan keluarga, orang tua, anak-anak, semua akan hidup lebih baik dari gue. Dapat seperti itu. Nanggap ya? Oke. Divine guidance. Nah, ini penting banget nih. Ini penting banget. Saking pentingnya, saya itu dapat mulai tahun 2021 ini untuk anak-anak di Bogor itu saya dapat untuk kita mengakhiri setiap bulan dengan seminggu berpuasa. Tadinya 3 hari, 3 days of fasting. Tapi terus jadi the week of prayer and fasting. Jadi mulai Senin nanti sampai hari Sabtu nih, Senin tanggal 21 sampai tanggal 26, kita doa pagi, 5:30 pagi. Gue nggak salah, Pastor. 6 pagi, lagi liburan. Nggak salah. Ya, divine guidance. Ya. Dan hasilnya tuh udah terbukti. Jadi di musim puasa bulan lalu itu, ada satu anak dapat tuntunan, ini anak SMP ya, dapat gitu ya, untuk jualan asuransi. Jadi temennya nawarin sesama anak SMP gitu, anak SMP, SMA, lu mau nggak nih jualan asuransi? Lumayan loh, oh dilihat lah segala macam prospeknya. Akhirnya singkat cerita dia terima. Ya tentulah anak SMP pasti masih pakai KTP mama segala, pasti masih dibantuin orang tua lah ya untuk data-data segala macam. Tapi yang jalanin dia, dia jalanin itu.
Dia yakin dapat pesan Tuhan selama doa puasa bahwa terjadi leap, itu akan terjadi spiritual leap yang akan mengakibatkan kamu juga ngalami spiritual breakthrough. Itu di kita puasa waktu itu dapatnya seperti itu. Ya, dan masing-masing kita ngalami. Saya ngalami, ini anak SMP juga ngalami. Singkat cerita, dalam waktu sangat segera, nggak nyampe sebulan, dia bisa melampaui mentor-mentornya. Bayangin, anak SMP jualan asuransi. dia sendiri belum terlalu paham gitu ya, seperti itu. Dan lewat sebulan orang tuanya WhatsApp ke kami, Pak makasih ya udah didoain, kami udah dibimbing, ya diarahin, didoain, diurapin, seperti itu. Ini si Kay, namanya Kay panggilannya. Sekarang dia ini di screenshot lah bahwa dia itu top 1 se-Asia Tenggara di tempat asuransi di mana dia jadi agen asuransi. Baru sebulanan doang. Itu kan aneh banget. Itu kayak leap gitu ya, bukan lagi percepatan, bukan lagi, tapi kayak roket seperti itu. Lagi jadi viral tuh di antara agen asuransi di mana dia jadi agennya, seperti itu. Ya, udah dapat banyak bonus deh itu. Nggak kebayang kan? Nah, itulah divine guidance yang dilakukan dalam ketaatan. Ya, di sana ada desire-nya dia juga. Ya, dia didesain juga pintar ngomong, mulutnya manis gitu ya. Punya hubungan yang baik sama banyak orang, nawarin ke om-om, tante-tante, teman-temannya semua ya. Produk-produk seperti itu bisa ngejelasin. Nah, itu kan dia didesain untuk itu tuh. Nah, anak SMP loh. Ya, seperti itu. Nah, yang paling terakhir buat kita. Dari semua ini, kamu akan sangat efektif kepada panggilanmu kalau kamu punya yang paling terakhir ini, yaitu Dad atau Bapak Rohani. Kehadiran Bapak Rohani akan membimbing kamu ya untuk semua yang ada ini, your desire, your design, your dream, the pain, pintu yang dibukain, your dedication, ya, masa lalumu, tuntunan Tuhan, ya semua akan diramu, dibimbing dalam satu bimbingan oleh orang tua rohani, oleh pembimbing rohani, untuk kamu diarahkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Itu dia. Ya, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kamu anak panahnya, tapi yang pegang busur panah itu adalah pemimpin rohanimu. Ya. Nah, 9 hal ini bisa kita jadikan checkpoint supaya kita bisa nemuin panggilan kita masing-masing. So, jangan lagi gabut, jangan lagi bete, kita udah didesain kok sama Tuhan. Ya, Tuhan punya rencana yang besar kok buat kita. Oleh karena itu, mendingan kita sibuk hari-hari ini untuk memastikan, oke, panggilanku ada di sini. Kiranya 9 poin yang sederhana ini bisa menolong kita untuk membantu kita menuju kepada panggilan kita masing-masing. Saya mau doain kamu semua yuk. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, moment I'm away, Lord, have your. Ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu.
Adakan kedua tanganmu sekali lagi. Minta Tuhan nyatakan jalanmu atasku ya Tuhan. Show me. Tunjukin jalanmu atasku ya Tuhan. Panggilanmu atasku ya Tuhan. Oh riataka sandaralabaya syendaralawala. Aku berkati anak-anak mudamu ini ya Tuhan. Bukakan ya Tuhan. Biar mereka ada dalam calling mereka masing-masing. Dan segera masuk mengagendakan diri di dalamnya. Dan kami tahu Engkau Allah yang sudah mendesain kami. Engkau tahu desire di hati mereka masing-masing. Engkau berikan dream pada mereka ya Tuhan. Kau bukakan pintu ya Tuhan. Oh rapata sandaralabaya syandaralab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 ala
Oh, dengar baik, dengar baik. Jangan pernah lihat kemampuan alamiahmu, bahkan kemampuan alamiah orang tuamu. Jangan pernah lihat itu. Tapi sore hari ini sambil pejamkan mata, tadahkan kedua tangan. Yuk lihat our Father in heaven. Oh, dia terlalu sanggup untuk menggenapi mimpi yang kau miliki. Dia lebih dari sanggup untuk membawa engkau pada divine destiny yang sudah dia miliki bagimu. Angkat tanganmu lebih tinggi. Oh, dia makan darah ya shikilia, darah ya darah. Oh, oh, dia makan tangan. Bapakku berdoa, berikan keberanian ya Tuhan untuk melangkah sesuai dengan apapun panggilan yang kau berikan pada mereka. Aku berdoa segala penghalang yang menghalangi mereka untuk menemukan panggilan mereka, hari ini juga, saat ini juga, detik ini juga, semuanya itu dihancurkan dalam nama Yesus. Oh, oh, riatakan darah. Berapa banyak kamu yang ngerasain belakangan ini kamu broken focus, kamu gak bisa fokus. Dengar baik, itu salah satu bentuk serangan iblis juga, yang hendak membuyarkan fokusmu kepada destiny yang Tuhan punya bagimu. Khusus buat kamu yang mengalami broken focus, taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu pada Tuhan Yesus. Oh, kandaralabaya shikinia, daralabaya nanamo. Oh, sekarang terima kelepasan. Terima kelepasan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima pemulihan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, refocus kembali ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biarlah ketika anak-anak mudamu ini memberikan hati mereka, segenap jiwa mereka, pikiran, perasaan, keinginan mereka untuk sepenuhnya dikuasai oleh-Mu ya Roh Kudus, untuk sepenuhnya dipenuhi oleh firman-Mu ya Allah. Biarlah ketika mereka menyerahkan semuanya bagi-Mu, nyatakan jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkan rencana-Mu atas hidup mereka, buatlah menjadi jelas ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa, hamba lepaskan perkataan iman, jadilah mereka kepada destiny mereka masing-masing. Sebelum tahun ini berakhir Tuhan, Kau berikan tanda ya Tuhan. Aku sangat yakin dan percaya ini waktu percepatan, ini waktunya spiritual leap. Dan aku berdoa, biar lompatan rohani juga dialami oleh satu persatu ya Tuhan. Tuhan jamah Tuhan, jamah Tian, jamah Erin, Natasha, Angel, Gilang, Stephen, Benny, oh Nathan, Eugene,
jamah Reinhard Bibi. Oh, jamah Billy Catherine ya Tuhan, jamah Clara. Oh, Riapata Sanda Monica Effendi Immanuel Resa Kenneth Tuhan, jamah Tuhan. Juan, oh jamah Vidya Tuhan. Oh, Ralabaya Syanda Ralawala. Tadakan kedua tanganmu sekali lagi. Oh, Rialabalaba Ferdinand, Karen, Erin. Oh, Riamata Sanda doa lebih kuat saudara. Minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Dia yang akan menuntun kepada mimpi, kepada visi, kepada divine destiny-nya. Breakthrough, terobosi Tuhan, terobosi saat ini juga. Jangan ditahan saudara. Mau teriak-teriak aja, mau nangis-nangis saja, jangan ditahan. Ya terobosi Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Di dalam hidupku setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, oh Lord, nyatakan jalanmu. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin, amin, dan amin. God bless you abundantly. Amen, amen, amen. Wow, amin. Thank you. Terima kasih. Thank you, Kak Paulus. Terakhir kali ingat banget, kita ketemu waktu Retreat Not Turning Back kayaknya ya, 2017. Iya, itu Kak Paulus salah satu pembicara di Retreat Not Turning Back di Camp David. And finally, kita ketemu lagi hari ini sama Kak Paulus, dan aku percaya setiap kita diberkati sama kebenaran firman Tuhan yang sudah Kak Paulus sampaikan. So once again, thank you so much Kak Paulus. Tuhan memakai Kak Paulus lebih dahsyat, luar biasa bagi banyak orang sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Yes, amin. Aku yakin banget teman-teman di sini pasti terberkati banget ya Kak Juan ya. Jadi mungkin kita bisa bareng-bareng say thank you sama Kak Paulus lewat kolom chat. Oke. Sekarang kita saatnya memberi ya, Fit. Yes, sekarang kita saatnya memberi. Yuk teman-teman, aku ajak untuk mempersiapkan hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu hari ini, Kak Paulus Tuhan. Sangat memberkati kita semua Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah berapapun yang kami berikan Tuhan, kami berikan dari hati kami yang terdalam Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, ini dia ada QR code-nya ya teman-teman, untuk memberikan persembahan. Anyway Kak, sambil menunggu nih, sambil teman-teman kita memberikan persembahan, sambil kita scan QR code-nya. Yes. Oke, jadi kita aku mau kali ya. sampaikan rangkuman khotbah yang tadi sudah Kak Paulus bawakan nih, Fit. Yes. Jadi, Tuhan gak akan membuat segala sesuatu tanpa Tuhan merencanakannya terlebih dahulu. Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa di sini diambil dari kata hamartia, yang salah satu artinya adalah to miss the mark or plan. Seperti seorang pemanah yang sedang mengarahkan anak panah ke target sasarannya, tapi keluar dari jalur yang semestinya. Tapi saat kita lahir baru, kita akan mengetahui apa panggilan dan calling yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ada 9 poin yang akan menolong kita menemukan panggilan kita semua. Yang pertama ada desire, kita cek kerinduan kita. Yang kedua adalah design, setelah mengetahui kerinduan kita, pasti kita semua sudah didesain sesuai rencana Tuhan. Yang ketiga dream. Jangan meremehkan mimpi kita, jangan mengubur mimpi kita. Bisa jadi itu adalah potongan puzzle yang mengarahkan kita kepada panggilan Tuhan. Yang keempat adalah deep pain. Dan yang kelima adalah door. Yang keenam dedication. Yang ketujuh adalah dark past, divine guidance, and death.
Ya, teman-teman. Jadi secara singkatnya, Tuhan pasti punya rencana besar dalam kehidupan kita dan temukan panggilan kita masing-masing di dalam Amin. Tuhan. Nah, kalau Vidya belajar apa hari ini? Wow, banyak banget hari ini Kak Juan. Jujur aja tuh kayak setiap poinnya, ampun aku sampai kayak gak bisa nggak ngelihat layar gitu ya, saking menariknya gitu. Cuman yang aku pelajari adalah setiap kita lahir di dunia ini nggak kebetulan dan setiap kita punya panggilan masing-masing. Nah, semuanya itu berhubungan gitu. Nggak ada satupun yang kayaknya nggak berhubungan sama panggilan hidup kita gitu. Apapun yang Tuhan lagi percayain saat ini terus nyambung sama yang aku bilang di awal tadi, ada firman yang merema gitu, talenta. Nah, itu juga nyambung sama panggilan hidup kita gitu. Jadi semangat semua teman-teman, apapun yang lagi kalian kerjakan, apapun pintu-pintu yang Tuhan bukakan saat ini, mengucap syukur dan lakukan yang terbaik dan maksimal untuk Tuhan. Itu sih kalau dari aku, Kak Juan. Amin, amin, amin. Yes. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah memberikan persembahan, sudah scan QR code-nya, dan sudah mendengarkan rangkuman khotbah, dan apa yang kita dapatkan hari ini lewat firman Tuhan dari Kak Paulus, dan it's time for pengumuman. Multimedia, boleh ditampilkan. Yang pertama, Youth Community Senayan City memiliki komunitas yang namanya KUL, Community of Love. Ya teman-teman, jadi KUL adalah komsel, komunitas sel, di mana tempat kita boleh bertemu dalam kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain, dan kita boleh punya komunitas yang sehat dalam keluarga Tuhan di tempat ini. Dan KUL yang ada di YCSC antara lain ada KUL Kemanggisan, ada KUL Friday dan Saturday, juga ada KUL Karawaci. Dari keempat KUL ini, karena selama ini kita masih dalam keadaan pandemi, kita masih semuanya serba online ya Fit. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari keempat KUL yang ada di YCSC, dan teman-teman boleh hubungin admin kita yang ada di Instagram. Teman-teman butuh KUL, dan ntar admin akan mengarahkan teman-teman semua untuk bergabung kepada salah satu KUL yang ada. Oke, next. Vidya? Di aku masih belum ada. Oke, ini mungkin agak lama ya. Oke, nah YCSC juga punya akun Instagram teman-teman ya. Mungkin ada yang belum follow di sini. Yang belum follow langsung aja buka Instagram, terus search YCSC_GBI Sensi. Nah, itu Instagram kita. Nah, di situ tuh ada apa aja sih, Kak? Di situ ada rangkuman khotbah, terus ada postingan-postingan yang memberkati, dan tentunya informasi seputar ibadah youth gitu. Jadi, biar kalian nggak ketinggalan informasi, langsung aja follow Instagramnya YCSC. Oke, selanjutnya. Jangan lupa juga bahwa YCSC punya official YouTube account. Teman-teman bisa cari di YouTube namanya YCSC GBI Senayan City. Jangan lupa di-subscribe, di-share, komen, dan juga teman-teman bisa lihat setiap hari Sabtu tuh langsung, kalau nggak malamnya atau besoknya udah ada tuh. Atau besok-besoknya lagi pasti akan keluar video di hari Sabtu sebelumnya. Jadi teman-teman yang mungkin lupa sama firman Tuhannya apa gitu, teman-teman mau remind lagi, mau recall lagi, teman-teman silakan subscribe dan juga tonton video-video yang ada di YouTube kita. Yes. Atau mungkin boleh banget share ke teman-temannya kali ya Kak Juan ya. Betul banget. Oke, next. Nah, kita GBI Senayan City juga punya YouTube channel. YouTube-nya adalah Skeno Ministry. Nah, ini tuh khusus buat ibadah setiap hari Minggu ya, teman-teman ya. Karena ya keadaan masih belum lebih baik daripada sebelumnya nih, keadaan pandemi. Jadi aku anjurin teman-teman untuk ibadah online dulu. Dan di sini kalian bisa buka di YouTube-nya, ibadahnya dimulai dari jam 10 pagi ya. Kalau Kak Juan tuh sukanya jam berapa nih ibadahnya? Pagi dong, aku tim pagi. Wih, sama banget. Aku juga tim pagi karena lebih fresh. Ya. Bener. Alright, next. Jangan lupa ibadah online besok ya guys. Bener. Ya, buat teman-teman yang merindukan support dalam doa, dukungan dalam doa, teman-teman do not hesitate to call our admin in Instagram, atau teman-teman bisa cari ada intercessor kita di sini, teman-teman bisa ketik namanya Monica. Nah, teman-teman bisa langsung chat Monica dan teman-teman bisa sampaikan apa yang menjadi kerinduan, pergumulan, dan juga apa yang teman-teman ingin kita doakan buat teman-teman sore hari ini. So, aku percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir. Amin. Amin.
Wow, welcome newcomers. Teman-teman siapa di sini yang pertama kali datang ya, pertama kali pada online YCC? Mungkin angkat tangannya tentunya di tempatnya masing-masing. Nah, aku mau ngucapin selamat datang semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga pengen kenalan sama teman-teman kita nih yang baru pertama kali hadir ya. Kalian boleh banget nih scan QR code-nya ini teman-teman. Nanti isi data-datanya ya Kak Juan ya. Yes. Oke, dikasih waktu nih. 1, 2, 3. Silakan ambil 4, handphonenya, 5. buka kameranya. Lah, udah Wah, hilang. langsung hilang. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti kalian bisa langsung DM ke Instagram kita kali ya. Kalau misalnya tadi masih ketinggalan. Oke, sekarang aku ajak untuk mempersiapkan hati kita. Buat teman-teman buat hari ini yang bertugas untuk doa tutup, mungkin boleh aku persilahkan. Silakan Phoebe. Thank you Kak Vidya, Kak Juan. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami masih bisa melakukan ibadah online sore hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan hari ini ya Bapa. Biar apa yang kami dengarkan hari ini dapat mengubah setiap kami ya Tuhan. Supaya kami lebih lagi jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Supaya kami bisa menemukan panggilan yang Engkau tetapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Kak Paulus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Biar pengurapan-Mu turun lebih lagi atas Kak Paulus ya Tuhan. Visi misi yang berasal daripada-Mu Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Tuhan Yesus berkati keluar masuknya ya Bapa, keluarganya, pelayanannya Tuhan, usahanya, kemanapun hamba-Mu ini pergi ya Tuhan. Dan melayani Engkau biar memberkati setiap orang yang mendengarkan pelayanan hamba-Mu ini ya Tuhan. Apapun juga yang menjadi kerinduannya dan pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau Allah yang berserta dengan keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat gembala sidang kami Tuhan, buat Pastor Niko Nyoton Hardo ya Bapa, beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Biar urapan dan visi misi yang segar Tuhan Kau curahkan atas hamba-hamba-Mu ini. Biar mereka boleh menjadi teladan bagi setiap kami ya Bapa, dan senantiasa takut akan Tuhan Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu lebih lagi turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa buat gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit ya Tuhan. Buat Pastor Billy ya Bapa, biar urapan yang sama Kau curahkan atas Pastor Billy ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau terus yang menuntun Pastor Billy dalam setiap pekerjaan tangan-Mu bagi setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan di Senayan City dan Emporium Pluit ya Bapa. Kami berdoa bagi keluarganya ya Tuhan, buat Cimilka, Brian dan Janice ya Tuhan. Kemanapun keluarga ini pergi, perlindungan-Mu ada atas keluarga ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian keluarga-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan bagi youth pastor kami di tempat ini, buat Korobi ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat seorang Bapa rohani bagi kami yang selalu menuntun kami, yang punya hati yang besar untuk mendidik setiap kami anak-anak muda-Mu untuk datang kepada-Mu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus Kau berkati Korobi ya Bapa dengan segala kebaikan-Mu. Kuatkan tangan dan kakinya Tuhan untuk menopang setiap kami anak-anak-Mu di YCSC ya Tuhan. Biar Engkau curahkan lebih lagi urapan-Mu, visi misi yang Kau berikan Tuhan buat Korobi Tuhan bagi setiap kami wadah di YCSC ya Tuhan. Kau berkati juga keluarganya Tuhan, buat Ci Anita, buat Karen dan Nathan ya Tuhan. Kau berkati apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau juga jauhkan dari sampar penyakit Tuhan, mara bahaya yang mendekat pada kemah keluarga ini ya Bapa. Biar apa yang menjadi kerinduan mereka, pelayanan mereka Tuhan, Engkau yang berserta dengan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu turun atas keluarga ini ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap kami yang turut ambil bagian Tuhan Yesus dalam melayani Engkau pada hari ini. Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati kami ya Tuhan.
Tuhan. Berikan kepada kami api yang menyala-nyala Tuhan, biar kami dapat melayani Engkau lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati yang tulus dan taat untuk melayani Engkau ya Bapa. Kami juga mau declare Tuhan buat kebangkitan YCSC ya Bapa, untuk pengerja Tuhan, aktivis dan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, biar setiap kami kedapatan layak di hadapan-Mu. Kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami butuh Engkau, kami juga mau berkata Tuhan, bangkit buat generasi Yeremia, bangkit 3 juta penuai, bangkit anak-anak muda, dan bangkit pendoa-pendoa bagi bangsa dan generasi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada ibadah online hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kami mendapat sesuatu yang baru Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Ada rencana-Mu yang luar biasa Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu turun atas kami, setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini Tuhan, hadirat-Mu ada atas kami Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dalam sekolahnya, keluarganya, kehidupannya Tuhan, cita-cita dan kerinduannya Tuhan, bahkan pergumulan setiap jemaat-Mu ini ya Bapa, Engkau tuntun terus setiap jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat yang belum hadir, bisa bergabung bersama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan mereka juga Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang sedih Engkau hiburkan, dan yang berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat bangsa tercinta Tuhan, buat bangsa Indonesia ya Bapa. Tangan-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan, urapan-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau berkata diberkati tanahnya, air dan udaranya ya Bapa, buat pemerintahannya juga ya Tuhan, buat presiden, wakil presiden Tuhan, beserta jajarannya Tuhan, baik yang paling rendah maupun yang paling tinggi ya Tuhan, biar Engkau curahkan roh takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan atas pemerintahan bangsa kami Tuhan, biar semua apa yang ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, kami percaya Tuhan itu semua yang hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga kami mau berkata Tuhan, bangsa kami akan segera pulih dari COVID-19 ini Tuhan, bangsa kami disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam setiap kami Tuhan pada ibadah hari ini ya Tuhan. Kami sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini ya Bapa Tuhan, kami mau menerima berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you semua udah join di YCSC online service. See you next week ya. God bless you. Thank you sekali lagi, Pastor Paulus, untuk pelayanannya ya. Tuhan memberkati Pastor Paulus dan keluarga. God bless. Thank you juga Pastor Robi semuanya. God bless. Saya izin langsung leave ya. Mau switch meeting, another meeting. Oke, terima kasih ya Paulus. Thank you Kak Paulus. Ya. Wah, apa ini? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Temu ya. Happy birthday, Vidya. Ini ada Happy birthday, Vidya. Yesus ada Putri memberkati. Huansu di sebelah kanan. Berlimpah-limpah. 2021 before, 2022 after ya. Ya. Iya. Baru nyadar ya juga ya. Thank you guys. Happy birthday, Lid. Yeah. Ini foto lu waktu ikut Koko Cici ya, Koko Cici Medan.
Traktir dong, Fit. Traktor. Obsesi loh dia jadi orang Cina. Traktir, Fit. Oke, ya, sekali lagi. Happy birthday Vidya. Thank you. Vidya kesan-pesan nggak, Vidya? Vidya kesan-pesan, Ya. Vidya. Pesan gue mau ngapain? Apa ya? Apa ya, pengennya tuh aku tuh senang banget kayak gini aja tuh buat aku tuh meaningful banget gitu, berarti banget buat aku gitu. So thank you banget buat teman-teman. Sebenarnya simpel kehadiran kalian juga berarti banget buat aku. Gombal guys. Umur baru menua ya, Fit. Mulai apa? Boleh dijelaskan dengan detail? Nggak apa-apa. Abaikan. Ya begitu sih. Apa ya, di umur yang baru mungkin wish-nya tuh cuma satu. Tadi aku udah cerita sama Kenneth, cuma satu sih, pengen selfless, maksudnya pengen bener-bener bisa mengasihi orang tuh seperti Tuhan mengasihi. Udah simpel itu sih di umur yang baru. Nggak modulikan diri sendiri. Oke, seperti itu guys. Terima kasih semuanya. I love you. Happy Mulia birthday, sekali kau, Vidya. Fit. Udah. Yuk kita doa lagi yuk buat Vidya yuk. Yuk teman-teman kita doain lagi yuk buat Vidya yang hari ini, persis hari ini ya Vidya ya, ulang tahunnya. Iya, persis kok. Wow, dirayakan oleh YCSI. Oke, yuk teman-teman kita doakan teman kita yuk, Vidya yuk. Oh ya, Bapak, kami berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau tambahkan lagi Tuhan 1 tahun usia anakmu Vidya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar terus Tuhan perkenanan-Mu Tuhan semakin bertambah Tuhan. Berkat-Mu semakin melimpah Tuhan atas Vidya Tuhan. Tuhan, biar terus Tuhan Vidya semakin melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Biar terus Tuhan matanya tertuju hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan apa saja yang ia kerjakan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau yang jadikan semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Pakai anak-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan semakin lagi Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Menjadi berkat, menjadi dampak bagi generasi muda, bagi generasi Yeremia Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk memenangkan ya Tuhan. Semakin banyak anak-anak muda. Semakin memenangkan generasi muda ini bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berkati kesehatannya Tuhan. Engkau memberkati juga dalam pekerjaannya ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati berlimpah-limpah. Kami serahkan Tuhan Vidya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan kami kembalikan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Thank you Kak Robi. Sama-sama. Happy birthday lagi, Fit. Oke, baik. Mantap ya Kak Eca ya. Pengumuman. Nggak sesuai briefing nih Eca. Nggak sesuai briefing, cuman ya udah. Pengumuman. Nggak ada yang ngomong pengumuman. Lihat dia terpampang. Vidya, khotbah dong Vidya. Vidya khotbah Vidya. Happy weekend semuanya. Happy weekend guys. Thank you Kak Robi Cianita. Thank you Kak Robi Thank you Cianita. semua ya. Thank you. Selamat Bye-bye. lagi. Ya, see you next week ya. Bye. See you semua. See you. Udah. Bye-bye. Happy birthday Vidya. Aduh, baru mau keluar. Gue baru mau keluar, kaget. Bye guys, aku mau ngedate dulu. Jadi menuai apa Fit? Menuai apa Fit? Apa? Menuai apa Fit? Menuai apa? Happy birthday Vidya. Lihat dong di story nggak ada Ican. Nanti lo ngejek gue. Apa sih? Happy birthday Vidya. Terima kasih Bu Moni. Happy Vidya. Happy anniversary video. Wih, ada menuai ya? Parah banget. Menuai ya, menuai. Happy pink macaron Vidya. Baik.
Ya doakan yang terbaik saja guys. Bye, aku udah gak jomblo lagi. Gak ada cari. Masih. Kenneth sedih deh. Wah, Enggak, parah Nat. lu. Enggak, Nat. Ya ampun, ya udah deh. Bye-bye guys, terima kasih. Sana Fit, Dadah. kan mau Kenapa? siap-siap. Nah, kan mau dijemput. Buset, dijemput COVID, dia positif. Dia positif, Nat. Padahal mau jalan hari ini emang si COVID ya. Bener. Oke, bye-bye. Waduh. Dadah Bye. semua. Bless.